Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 196. Tidak mungkin. Ibumu, sepertinya bukan tipe seseorang yang akan bunuh diri karena marah. Jack tersenyum pahit. Meskipun dia tidak mengerti Fiona di masa lalu, dia secara kasar telah mengetahui bagaimana perilakunya selama beberapa hari terakhir. Fiona sangat menyukai uang, dia sangat mencintai uang di atas segala-galanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu mencoba untuk bunuh diri karena marah? Selena juga merasa panik. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Uang 3,8 juta dolar itu, mereka sudah memasukkannya ke dalam tas besar dan siap untuk menyetorkannya ke bank. Tanpa diduga, tepat di depan pintu bank, mereka dirampok oleh dua perampok dengan mengendarai sepeda motor. Mendengar itu, Jack menghela napas. 3,8 juta dolar adalah jumlah uang yang sangat besar, namun, uang itu diambil begitu saja. Jika itu hal lain, Fiona mungkin tidak akan bunuh diri. Namun, dengan jumlah uang sebanyak itu, sangat mungkin bagi Fiona untuk bunuh diri, melihat bagaimana dia mencintai uang, seperti nyawanya sendiri. Kita cukup kesulitan untuk mendapatkan uang itu. Ibuku juga sudah berpikir untuk mencari rumah baru. Siapa yang menduga, tepat di depan bank, mereka akan dirampok begitu saja. Suasana hati Selena langsung memburuk. Dengan uang sebanyak itu yang hilang dalam sekejap, bahkan, hatinya juga merasa sakit, apalagi sekarang, dia sangat membutuhkan uang itu. Selena, jangan khawatir. Meskipun uang itu tidak terlalu banyak, uangku tidak akan mudah diambil oleh siapapun begitu saja. Jack meyakinkan Selena, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening lagi, lalu bertanya kepada Selena. Aku bertanya-tanya, kamu sudah mengatakan, orang tuamu mempunyai lebih dari 3 juta dolar di tangan, tetapi, mereka memasukkannya ke dalam karung goni, yang menurutku tidak terlalu mencolok. Mereka juga berpakaian sangat santai. Bagaimana mungkin, perampok itu bisa mengetahuinya? Bahwa karung goni itu penuh dengan uang. Apalagi, mereka dirampok, tepat saat mereka hendak masuk ke dalam bank. Mendengar analisa Jack, Selena tercengang sejenak. Oh ya, setelah kamu mengatakannya, ini sepertinya terlalu kebetulan. Mungkinkah, itu adalah upaya yang disengaja? Selena menggigit bibir merah seksinya, dan dia sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Tidak mungkin. Atau, mungkinkah itu? Setelah beberapa pemikiran, Selena bergumam pelan. Siapa yang kamu curigai? Jack langsung bertanya. Aku pikir itu mungkin perbuatan Sena. Selena kemudian melanjutkan, aku tidak pernah menyukai wanita itu. Terlebih lagi, dia seorang wanita yang bermuka dua. Keluargaku tidak tahu orang seperti apa dia, terutama adikku, dia sangat mencintai Sena. Bahkan, jika aku memberitahunya beberapa hal tentang Sena, adikku tidak akan pernah percaya kepadaku. Apa maksudmu, dengan memberitahunya beberapa hal tentang Sena? Jack sedikit bingung. Selena memandang Jack, lalu menambahkan, aku selalu menentang adikku bersama Sena. Aku sudah melihatnya beberapa kali, saat itu larut malam, dan Sena sedang keluar dari bar, dengan beberapa anak muda yang kasar. Beberapa dari pria itu, dengan rambut dicat dan Sena merokok bersama mereka. Sepertinya, pemuda itu terlihat seperti anggota gangster, dan Sena termasuk seorang anggota gangster wanita. Apalagi, dia memiliki tato di dadanya. Aku sangat tidak menyukainya. Pada saat itu, Selena berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selanjutnya, pernah suatu kali, aku melihat seorang pria memeluk pinggangnya. Meskipun hanya beberapa saat, sebelum pihak lain melepaskannya, aku bisa merasakan, hubungan mereka tidak sesederhana itu. Kenapa kamu tidak memberitahu saudaramu tentang masalah itu? Jack bertanya setelah memikirkannya. Selena terkekeh getir, tidak, adikku tidak melakukan apa-apa dengan hidupnya. Dia hanya suka bermain game di warnet, begitulah cara dia bertemu Sena. Mereka senang memainkan game yang sama. Aku mengerti. Jack menjawab dengan singkat. Bab 197. Mengambil sebatang rokok dari sakunya, Jack mulai merokok. Itu masih rokok White Sand yang murah, dan rasa yang sama. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jack akhirnya menjawab. Jadi, itu berarti Sena pandai menipu. Dia berpakaian sederhana di depan keluargamu, dan tampak sangat polos, namun, dia bergaul dengan sebuah gangster yang tidak berguna, secara diam-diam. Apalagi, adikmu sangat mencintainya, kamu tidak ingin memberitahu adikmu, karena kamu tahu dia tidak akan mempercayaimu. Bahkan, meskipun jika kamu memberitahunya. Selena mengangguk, begitulah keadaannya. Dengan kepribadian adikku,
jika kamu memberitahunya, dia mungkin akan kehilangan kesabaran. Aku sudah mencoba mengisyaratkan kepadanya beberapa kali, mengatakan kepadanya bahwa Sena bukanlah seseorang yang cocok untuk dinikahi, dan mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Pada akhirnya, dia tidak pulang ke rumah selama beberapa hari berturut-turut, menghabiskan seluruh waktunya di warnet bersama Sena. Pada saat itu, Selena melihat ke arah Jack sekali lagi. Apalagi, adikku selalu membutuhkan uang untuk membayar warnet, dan dia akan selalu bertanya kepadaku, atau kepada Joan. Jika kami tidak mempunyai uang untuk diberikan, dia akan meneriaki kami, mengatakan kamu yang harus disalahkan. Dia selalu berpikir, dia mungkin masih bisa menjadi tuan muda dari keluarga Taylor, dengan uang saku puluhan ribu dolar setiap bulan, jika bukan karena kesalahanmu. Mendengar itu, Jack merasa sedikit marah. Tampaknya, selama beberapa tahun terakhir, Selena dan ibunya telah mengalami banyak kemarahan dari Ben. Selanjutnya, ada juga ibu mertua yang sulit untuk dihadapi. Mungkinkah Sena dan adikmu sedang berkomplot dan mengatur rencana perampokan ini? Apakah ada kemungkinan itu? Jack bertanya sekali lagi, setelah memikirkannya. Kali ini, Selena menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Itu tidak mungkin. Beberapa waktu yang lalu, ibuku telah memberinya 50.000 dolar untuk membeli beberapa hadiah untuk Sena. Dia bahkan tidak menghabiskan 50.000 dolar itu. Setelah mengatakan itu, Selena berhenti sejenak dan menambahkan, adikku tidak akan punya nyali seberani itu. Meskipun dia menyia-nyiakan hidupnya, dia tidak akan berbuat serendah itu. Terlebih lagi, jika dia kehabisan uang, dia pasti akan menemukan cara untuk bertanya pada ibuku. Dia tidak akan pernah merampok. Oke. Jack mengangguk. Meskipun Sena bukan wanita yang baik, dan mungkin memiliki hubungan dengan pria lain secara rahasia, kita tidak memiliki bukti, dialah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Itulah sebabnya, kita lebih baik tidak membuat klaim secara sembarangan. Selena, secara alami menyadari hal itu. Dia khawatir akan menuduh orang yang tidak bersalah. Itu benar, ini hanya spekulasiku saja. Jika aku menuduhnya tanpa bukti, itu akan sangat buruk. Jangan beritahu keluargaku tentang hal-hal yang sudah aku katakan sebelumnya, karena kita tidak memiliki cukup bukti. Apalagi, aku begitu bodoh saat itu, karena tidak mengambil foto dengan ponselku. Baiklah, di mana ibumu sekarang? Ayo cepat pergi, kita harus mendapatkan kembali 3,8 juta dolar uang kita. Jack tersenyum tenang, lalu melambai kepada taksi yang lewat. Mereka ada di bank, yang berada di jalan Heavenly Dragon. Aku tidak berpikir, kita bisa mendapatkan uang itu kembali. Dengan uang sebanyak itu, jika perampok langsung meninggalkan Eastfield, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan uang itu kembali. Selena merasa tidak berdaya. Selain itu, permainan kekuasaan di Eastfield cukup rumit, sehingga sulit untuk menangani banyak hal. Jangan khawatir, jika mereka berani menyinggungku, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Jack menyatakan, tatapannya begitu jernih dan tenang. Taksi dengan cepat berhenti di pintu masuk bank. Sementara itu, Fiona duduk di tepi jalan di luar bank sambil menangis, sementara Andrew menghiburnya. Bu, berhentilah menangis, banyak orang yang sedang menonton. Itu sangat memalukan. Selena mendekati mereka, dan berkata dengan nada tak berdaya. Uang itu lebih dari 3 juta dolar. Itu lebih dari 3 juta dolar. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu, selama 5 tahun. Sekarang, setelah aku akhirnya memilikinya, uang itu diambil dariku begitu saja. Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Fiona menyeka air matanya sambil menatap Selena dan Jack. Itu semua salah kalian. Jika kalian berdua mengikuti kami ke bank, apakah kami akan dirampok? Jack terdiam, mendengar perkataan Fiona. Bagaimana dia bisa disalahkan begitu saja? Ibu mertuanya ini memang, yah, sudahlah. Ibu, jangan khawatir. Uang ini tidak akan hilang. Jack tersenyum pahit, mencoba menghiburnya. Bab 198. Kamu yang mengatakannya, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku tidak peduli, jika kamu tidak dapat menemukan uangnya, kamu harus memberiku 3,8 juta dolar. Setelah mendengar jawaban Jack, Fiona segera berdiri dan meraih kerah Jack, dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Bu, bukan Jack yang mengambil uangmu. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Dia bisa membantumu mencari uangnya, dan melihat apakah dia bisa mengembalikannya. Bahkan, jika dia gagal mengembalikan uangnya, kamu tidak bisa meminta uang dari Jack, kan? Selena tidak bisa berkata-kata. Ibunya sendiri terlalu tidak masuk akal untuk mengharapkan Jack bertanggung jawab atas masalah ini. Aku tidak peduli. Dialah yang mengklaim untuk bisa mendapatkan kembali uang itu dengan pasti.
Fiona tidak akan memberikan Jack kesempatan untuk membantahnya. Tentu. Jika aku tidak bisa menemukan uangnya, kamu bisa mengambilnya dariku. Jack tidak bisa berkata-kata saat dia memindahkan tangan Fiona dari kerah bajunya. Ibu, jangan khawatir. Kamu adalah ibu Selena, itu membuatmu menjadi ibuku juga. Aku tidak akan membiarkan uangmu diambil darimu begitu saja. Lebih baik begitu. Fiona akhirnya berhenti menangis dan kembali tersenyum. Dia kemudian bertanya kepada Jack, kamu sebaiknya melakukan yang terbaik. Aku akan memberimu tenggat waktu, aku tidak bisa menunggu selamanya, kan? Bisakah kamu mendapatkannya kembali dalam seminggu? Bu, bagaimana kamu bisa menganggapnya semudah itu? Apa menurutmu, kita akan memetik uangnya dari pohon? Siapa yang bisa mengetahui di mana mereka akan bersembunyi setelah mengambil uang itu? Selena merasa perlu membela Jack karena ibunya membuat seolah-olah Jack berutang $3 juta kepadanya. Dia sendiri yang mengatakannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Fiona tampaknya menyadari perilakunya yang tidak masuk akal, tetapi dia masih menyilangkan tangannya dan menjawab, meskipun dia merasa tidak percaya diri. Karena itu, dia kemudian melihat kerumunan orang yang usil di sekitarnya. Apa yang kalian lihat? Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Pergilah kalian semua. Baiklah, Bu. Aku akan berjanji untuk mengembalikan uangnya dalam 1 minggu, oke? Jika aku tidak bisa menemukan uangnya, aku akan menambahkan ke dalam hadiah pertunangan saat ulang tahun kakek Taylor. Bagaimana kedengarannya? Jack menghibur Fiona. Itu bagus, kamu cukup pengertian, tidak seperti putriku, yang selalu berusaha berpihak kepada orang luar, dan tidak mempertimbangkan perasaan ibunya sendiri. Mendengar itu, Fiona merasa sangat senang, dan suasana hatinya membaik secara signifikan. Baiklah, ayo kita naik taksi dan kembali ke rumah. Andrew merasa agak malu dengan ledakan emosi Fiona di depan umum. Kalian kembali dulu, aku akan memikirkan solusinya. Jack tersenyum, lalu melambaikan tangannya kepada sebuah taksi, agar bisa mengantar kedua orang tua itu pulang. Lihat dirimu, mengapa kamu mendengarkan ibuku? Dia terlalu tidak masuk akal. Aku tidak menyalahkannya karena kehilangan uang, namun, dia menyalahkanmu dan menempatkan batas 1 minggu untuk menemukan uang itu. Kamu pikir, apakah kamu ini dewa? Selena akhirnya mengamuk marah setelah orang tuanya naik taksi dan kerumunan mulai bubar. Aku bukan dewa, tetapi aku pasti bisa membantu menemukan uangnya. Jack tersenyum tenang, menghibur Selena, bagaimanapun, dia adalah ibumu, dan dia sudah tua. Kehilangan lebih dari $3 juta begitu saja, dia secara alami akan merasa sangat shock. Bagaimana aku tidak menghiburnya? Terlebih lagi, jika kita menyalahkannya seperti yang kamu katakan, dia mungkin akan kehilangan kewarasannya dan ingin bunuh diri. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Mendengar kata-kata bijak dari Jack, hati Selena langsung menghangat. Dia memutar matanya ke arah Jack, kamu dan mulut manismu itu. Ada apa dengan ibuku yang sudah tua? Apakah dia setua itu? Jack menyeringai. Bukankah dia sudah berumur 50 tahun? Apakah itu masih belum dianggap tua? Itu tidak benar. Dia baru berusia 49 tahun. Apalagi, dengan perawatan kulit yang tepat dan konsisten, dia tampak seperti seseorang berusia akhir 30-an. Selena tersenyum pahit, lalu menatap Jack. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita mencoba meminta CCTV dari bank? Ayah, apakah kita tidak pergi ke taman hiburan? Di sampingnya, mulut Kylie cemberut, tampak tidak senang. Tentu saja, kita akan pergi. Jack segera berjongkok, menghiburnya, ayah berjanji akan membawa Kylie bermain. Tentu saja, kita harus pergi ke taman hiburan. Bab 199. Yay, luar biasa. Aku belum pernah pergi ke taman hiburan. Kylie sangat bersemangat. Kylie, jika kamu memberi ayah ciuman, aku juga akan membawamu ke kebun binatang setelah pergi ke taman hiburan. Bagaimana dengan itu? Jack mengusap kepala kecil Kylie. Yay, kita juga pergi ke kebun binatang. Aku belum pernah ke kebun binatang. Kylie menjadi lebih bersemangat saat dia memberi Jack ciuman ringan di pipinya. Jack merasakan jantungnya bergetar sesaat. Itu adalah putrinya sendiri yang menciumnya dengan riang untuk pertama kalinya. Itu adalah perasaan yang hanya bisa dialami oleh para ayah. Sudah 5 tahun, sejak Kylie lahir, dia selalu kekurangan cinta dari seorang ayah. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menebusnya kepada dua ibu dan anak di hadapannya. Apakah kita akan pergi? Adegan sebelumnya juga membuat hati Selena bergetar. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang kesurupan. Jack mungkin suka menyombongkan diri,
tetapi dia memang ayah yang baik dan juga suami yang luar biasa. Bahkan, berada di sisinya, memberinya perasaan aman. Perasaan itu sangat kuat, meskipun dia terus-menerus menimbulkan masalah. Tentu saja. Aku sudah berjanji kepada putri kita, dan dia sudah memberiku ciuman. Sebagai ayahnya, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Jack sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi, kamu berjanji pada ibuku, untuk menemukan 3,8 juta dolar uangnya, dan juga mengatakan, kamu akan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Kita tidak bisa membuang-buang waktu kita, kan? Selena, tentu saja ingin menghabiskan waktu bersama putrinya juga, tetapi, Jack telah berjanji untuk menemukan uang itu dalam waktu 1 minggu. Bukankah seharusnya, mereka bertanya kepada pihak bank, dan meminta catatan pengawasan untuk area ini? Bagaimana bisa, jalan-jalan dengan istri dan anakku, dianggap membuang-buang waktu? Ayo kita pergi. Jack menggendong Kylie, dengan seringai di wajahnya, dan melambai ke arah taksi di tepi jalan. Yay, ini bagus. Aku akan pergi ke taman hiburan. Teriak Kylie dengan keras. Mungkin, gadis kecil itu terlalu bersemangat, dia menanamkan ciuman lagi di pipi Jack. Ayah luar biasa, Kylie punya ayah. Aku bukan anak haram, Kylie mencintai ayah. Ayo kita pergi, dan bersantai selama sehari. Selena, mengikuti mereka ke dalam taksi. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Selama 5 tahun, dia hidup setiap hari di bawah tekanan, menyebabkan dia terlihat agak kuyuh. Hari ini, keluarga yang terdiri dari 3 orang, akhirnya bisa mengambil cuti. Mereka bertiga dengan cepat tiba di taman hiburan. Mereka memainkan semua wahana, kecuali yang terlalu berbahaya untuk dimainkan Kylie. Ketika mereka selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Mereka bertiga menemukan sebuah restoran kecil untuk makan siang sederhana, sebelum menuju ke kebun binatang. Wah, ayah, lihat, itu panda. Wah, ayah, lihat, ini jerapah. Itu seperti yang ada di dalam gambar. Ayah, apa ini? Oh, itu ular. Ular apa ini? Apakah akan menggigit? Sepanjang jalan, Kylie yang bersemangat, berubah menjadi anak yang penasaran. Selena merasa bingung, bagaimana harus bereaksi kepada Kylie. Sepanjang jalan, Kylie akan terus-menerus bertanya, ayah, ini dan ayah itu. Entah bagaimana, rasanya putrinya lebih dekat dengan Jack daripada dia. Wah, ayah, lihat, itu harimau. Wah, ayah, lihat. Ada anak laki-laki tidak jauh dari harimau. Mendengar kata-kata Kylie, Jack sangat terkejut. Dia melihat sekilas, dan menghela napas dalam-dalam. Ada seorang anak laki-laki, yang terjatuh ke dalam kandang harimau. Bab 200. Di dalam kandang harimau, ada 2 harimau Siberia yang ganas. Di area tengah kandang, ada jembatan batu, yang telah dibangun pagar pembatas yang cukup tinggi, dengan beberapa lubang kecil untuk berfoto. Cukup banyak wisatawan yang berdiri di jembatan batu, untuk melihat harimau dari dekat, dan berfoto dengan ponsel mereka. Di sampingnya, ada tanda peringatan agar mereka tidak bermain atau memanjat pagar. Tanpa diduga, seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 hingga 8 tahun, secara tidak sengaja jatuh ke dalam kandang, saat dia melompat dari pagar pembatas. Tolong, seseorang, tolong selamatkan anakku. Seorang wanita paruh baya, segera berteriak minta tolong dengan panik. Ibu. Kulit di betis anak itu robek dan berdarah. Namun, lukanya tidak terlalu serius. Sayangnya, kedua harimau Siberia itu adalah karnivora yang ganas. Setelah mencium bau darah, harimau yang tergeletak bersantai di tanah segera berdiri, dan perlahan mendekati bocah itu. Cepat, cepat bawa pegawai kebun binatang ke sini. Ya Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kedua harimau itu datang. Ya Tuhan, anak kecil itu dalam bahaya. Apa yang sedang ibu itu lakukan? Anaknya sangat nakal, dan mulai memanjat pagar, namun, dia tidak memperhatikannya. Dia sangat ceroboh. Orang-orang yang berada di jembatan batu mulai berdiskusi, namun, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menyelamatkan anakku? Wanita itu menangis dengan keras. Dia sangat panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang, tolong selamatkan putraku. Aku akan membayar 1 juta dolar, bagi siapapun yang menyelamatkan putraku. Tidak, 10 juta dolar. Wanita itu dengan cepat mengubah pikirannya, dia berpikir bahwa, semakin banyak dia membayar, dia sangat yakin, seseorang akan turun untuk menyelamatkan putranya. Pergi, ayo cepat pergi, dan selamatkan bocah itu. Jack, melihat adegan itu, dan segera menyerahkan Kylie kepada Selena, dia dengan cepat bergegas menuju jembatan batu. Apakah wanita itu bodoh?
Siapa yang berani melompat ke sana? Itu adalah harimau Siberia yang ganas, dan juga sudah dewasa. Bukankah hanya akan mencari kematian, jika kita melompat ke sana? Itu benar, kita tidak bisa menukar hidup kita demi uang. Meskipun 10 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil, seseorang perlu bertahan hidup untuk menggunakan uang itu, kan? Itu benar, hanya orang idiot yang mau melakukan apapun demi uang yang akan melompat untuk menyelamatkan bocah itu. Oh, pagar ini cukup tinggi. Jika seseorang tidak beruntung, dia mungkin akan terluka jika mereka jatuh karena melompat dari sini. Jika kakinya terluka, akan lebih sulit untuk menyelamatkan bocah itu. Para wisatawan di jembatan batu mulai berdebat dengan sengit. Kedua harimau Siberia hanya berjarak 2 meter dari bocah itu dan mulai mengeluarkan geraman yang dalam. Melihat adegan di depannya, wanita paruh baya itu tidak peduli jika dia sedang mengenakan rok dan mencoba memanjat pagar pengaman. Jake kecil, ibu datang untuk menyelamatkanmu, jangan khawatir. Bu, tolong aku, tolong bantu aku. Bocah laki-laki itu tampaknya sedang terkilir, pergelangan kakinya merah dan bengkak. Anak laki-laki itu terus menangis, sambil mengulurkan tangannya, mencoba memegangi ibunya di jembatan. Apakah kamu mencoba untuk mati? Tepat ketika wanita itu akan melompat turun, Jack akhirnya tiba. Dia menarik kembali wanita paruh baya itu. Biarkan aku melompat, aku ingin menyelamatkan putraku, aku ingin menyelamatkan putraku. Wanita itu berjuang terus-menerus, dan tidak memperdulikan Jack. Besarnya kasih sayang seorang ibu, menyebabkan dia mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Diam. Jack berteriak keras kepadanya, kemudian dia menghentakkan kakinya ke lantai, lalu melompati pagar pengaman, melompat turun begitu saja. Wanita itu sangat tercengang, dia tidak akan pernah menyangka, pemuda yang baru saja menariknya, akan melompat turun untuk menyelamatkan putranya.